Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Azhari, NIM 2020531109. Saya dari kelas testing dan implementasi C. Di sini saya akan mendubbing sebuah video dari channel YouTube ISTQB Certification Training and Certification dengan judul 62 Keyword Driven Approach ISTQB Advanced Test Analysis Training. Pada dubbing video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester testing dan implementasi. Sebelumnya, mohon maaf, pada persyaratan ulangan tengah semester testing dan implementasi adalah dikerjakan dengan kelompok, namun di sini saya akan mengerjakannya sendiri. Dikarenakan sampai pada akhir pengumpulan tugas ulangan tengah semester testing dan implementasi, saya belum mendapatkan kelompok. Maka dari itu saya mengerjakannya sendiri. Baik, di sini saya akan mendubbing sebuah video dari Keyword Driven Approach ISTQB Advanced Test Analysis Training. Di sini saya mengaktifkan subtitle bahasa Inggris dan mematikan suara dari video ini dan digantikan dengan suara saya. Baik, mari kita mulai. Dalam kuliah ini, kita akan belajar tentang pendekatan pengujian berbasis kata kunci. Dan di sini, tujuan pembelajaran adalah untuk skenario yang diberikan menentukan aktivitas yang sesuai untuk analis pengujian. Dalam proyek otomasi berbasis kata kunci, dan topik ini ditandai sebagai K3. Sehingga pada aktivitas sehingga pada akhir ini kuliah Anda perlu memahami apa peran dan tanggung jawab analis uji dalam proyek otomasi yang didorong oleh kata kunci, dan untuk itu Anda perlu memahami konsep yang didorong oleh kata kunci, dan itulah yang akan kita pelajari sekarang. Misalkan Anda ingin menguji dua sosial media website, dan ini adalah test case yang ingin kita jalankan di sini. Kita ingin login ke website. Setelah login berhasil, kita ingin mengubah nama, kemudian menyimpan perubahan dan merefresh halaman untuk memeriksa apakah data disimpan dalam skenario ini. Kita dapat menggunakan login sebagai kata kunci di bawah kata kunci ini. Kita dapat memiliki 3 tindakan yang berbeda di dalamnya. Untuk kata kunci login yang kita butuhkan untuk memasukkan nama pengguna, maka kita harus memasukkan kata sandi, dan kemudian kita perlu mengklik untuk tombol kirim atau masuk di sini login. Login adalah kata kunci dan memiliki 3 tindakan berbeda.
Contoh kata kunci lainnya adalah membuat pengguna, menghapus pengguna, dan mereka juga akan berisi tindakan yang berbeda di dalamnya. Sekarang, dalam istilah yang sangat sederhana, kita dapat mengatakan kata kunci, menggambarkan tindakan tingkat tinggi yang akan dilakukan dalam domain aplikasi. Jadi, ingat, kata kunci hanya menggambarkan tindakan tingkat tinggi. Mari kita pahami bagaimana pendekatan kata kunci berlaku untuk perangkat lunak yang diuji seperti pendekatan lain. Di sini juga kami memiliki skrip utama. Poin yang perlu Anda ingat adalah bahwa di sini kami hanya memiliki satu skrip utama yang disebut sebagai skrip kontrol skrip utama. Skrip utama akan berisi kata kunci, misalnya login adalah kata kunci di sini. Utama skrip juga dapat mengakses data sebagai input dari file data dan tidak hanya kasus uji, tetapi beberapa waktu kata kunci juga bisa mendapatkan data dari file data, sehingga dalam skrip bisa mendapatkan data dari file data dan kata kunci juga bisa mendapatkan data dari file data. Ketika kami menjalankan kasus uji, kata kunci yang digunakan dalam kasus uji diganti dengan kata tindakan yang ditetapkan untuk kata kunci ini, dan juga mengambil data dari file data script utama ini. Kemudian berinteraksi dengan perangkat lunak yang diuji untuk memberikan input dan mengekstrak output darinya. Kami kemudian membandingkan data yang diperoleh dengan data yang diharapkan yang disimpan dalam database. Dan ini adalah cara kerja pendekatan kata kunci D1. Sekarang, sejak kita tahu apa pendekatan yang didorong kata kunci adalah kita dapat melihat beberapa keuntungannya. Keuntungan adalah bahwa kata kunci yang berhubungan dengan aplikasi atau domain bisnis tertentu dapat didefinisikan oleh pakar domain. Ini dapat membuat tugas spesifikasi kasus uji lebih efisien. Yang kita lihat sebelumnya bahwa setelah kami menentukan kata kunci, langkah
pengujian dalam kasus uji berkurang. Ini membuat spesifikasi kasus uji lebih efisien. Keuntungan kedua adalah pengguna dengan pakar domain utama dapat mengambil manfaat dari eksekusi kasus uji otomasi tanpa harus memahami kode otomasi yang mendasari apa artinya setelah kami menentukan kata kunci. Tim dapat menggunakannya karena kata kunci diimplementasikan oleh analis uji teknis atau oleh penguji. Otomatisasi oleh karena itu, bahkan jika seseorang bergabung dengan tim yang baru, mereka dapat dengan mudah menulis kasus uji dengan bantuan kata kunci tanpa memiliki pengetahuan sebelumnya. Tentang keterampilan pemrograman, jadi ini adalah keuntungan kedua, bahwa jika seseorang mengetahui domain, maka mereka hanya dapat menulis tes kasus tanpa harus memahami kode otomasi yang mendasari keuntungan ketiga. Keuntungan ketiga adalah bahwa menggunakan teknik penulisan modular memungkinkan pemeliharaan kasus uji yang efisien. Oleh insinyur otomasi pengujian, ketika ada perubahan pada fungsionalitas dan antarmuka ke perangkat lunak yang diuji terjadi. Mari kita pahami ini. Kami mendefinisikan kata kunci. Kami menggunakan dalam kasus uji, dan jika fungsionalitas kata kunci berubah di masa mendatang, hal itu tidak akan mempengaruhi kasus pengujian. Kita hanya perlu mengubah fungsionalitas kata kunci. Dengan melakukan itu, kami menyertakan perubahan yang dibuat dalam fungsionalitas tanpa mengubah kasus pengujian, dan ini memungkinkan pemeliharaan pengujian yang efisien. Mohon maaf, ada iklan. Keuntungan keempat adalah spesifikasi kasus uji tidak tergantung pada implementasinya. Kami telah membahasnya dalam keunggulan sebelumnya, di mana kami melihat analis uji teknis atau insinyur otomasi mengimplementasikan kata kunci, dan analis uji hanya mengembangkan kasus uji, dan oleh karena itu spesifikasi kasus uji terlepas dari implementasinya.
Sekarang mari kita rangkum keuntungannya sebelum kita melompat ke kerugian. Keuntungan pertama adalah karena kata kunci terkait dengan domain tertentu, itu dapat didefinisikan oleh pakar domain yang membuat tugas penulisan kasus uji lebih efisien. Keuntungan kedua adalah bahwa jika Anda memiliki pengetahuan domain, Anda dapat menulis spesifikasi pengujian. Bahkan jika Anda tidak memiliki keterampilan pemrograman, keuntungan ketiga adalah jika Anda menggunakan teknik penulisan modular, maka perubahan dalam implementasi tidak akan mempengaruhi spesifikasi pengujian yang memungkinkan pemeliharaan yang efisien. Dan yang terakhir adalah spesifikasi kasus uji independen dari implementasinya. Sekarang, mari kita lihat beberapa kelemahan dari pendekatan berbasis kata kunci kerugian pertama. Kerugian pertama adalah bahwa kita memerlukan keterampilan pemrograman untuk mengimplementasikan skrip modular, mengimplementasikan kata kunci, tetap menjadi tugas besar bagi insinyur otomasi. Pengujian terutama jika pengguna alat yang tidak menawarkan dukungan untuk skrip ini, teknik dan untuk sistem kecil, mungkin terlalu banyak overhead. Untuk diterapkan dan biaya akan melebihi manfaat. Kerugian kedua adalah bahwa perawatan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kata kunci yang benar diterapkan. Kami akan mengembangkan kata kunci dengan hati-hati untuk mendapatkan keuntungan dari teknik ini. Kata kunci baik akan sering digunakan dengan banyak tes, sedangkan kata kunci yang buruk cenderung digunakan hanya sekali atau hanya beberapa kali. Jadi, ini adalah dua kelemahan yang pertama adalah kita perlu mengetahui keterampilan pemrograman. Dan kerugian kedua adalah perlu berhati-hati jika Anda tidak memperhatikannya. Anda dapat mengembangkan beberapa kata kunci yang tidak digunakan dalam banyak kasus uji. Dan sebelum kita mengakhiri kuliah ini, kita harus memahami dengan jelas tanggung jawab analis uji dan analis uji teknis. Dan kami akan memahaminya dengan bantuan diagram alir seperti yang kami ketahui terlebih dahulu. Yang kami dapatkan persyaratan berdasarkan persyaratan analis uji
membuat kata kunci dan mengidentifikasi data. Kemudian analis uji teknis mengimplementasikan kata kunci sehingga implementasi kata kunci dilakukan oleh analis uji teknis. Setelah kami selesai dengan implementasi analis uji, mengembangkan kasus uji yang didorong kata kunci. Setelah itu, mereka mengeksekusi kasus uji. Setelah eksekusi, analis pengujian menganalisis laporan pengujian. Setelah kami mendeteksi anomali yang berada catat, analis uji membantu dalam menyelidiki penyebab kegagalan analis uji. Harus mencari tahu apakah kegagalan itu karena kasus uji atau karena perangkat lunak. Jika itu adalah kegagalan terkait kasus uji, maka analis uji harus menemukan kesalahan langkah dan memberikan informasi ini pada analis uji teknis. Kemudian, analis uji teknis memperbaiki kesalahan yang terkait dengan kata kunci ini. Adalah gambaran lengkap jawab yang dibagikan oleh analis uji dan analis uji teknis. Dan dengan ini, kuliah dan dengan ini kuliah berakhir. Terima kasih. Baik, inilah dubbing pada video 62 Keyword Driven Approach PSTQB Advanced Test Analysis Training dari channel PSTQB Certification Training dan Certification. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penerjemahan atau kurang tepat pada penyampaian terjemahan. Di sini saya memahami bahwa banyak kekurangan dalam dubbing video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.